Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap interaksi kita, kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa, baik untuk membangun maupun menghancurkan. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita bukan hanya mencerminkan keadaan hati, tetapi juga dapat mempengaruhi rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan, terutama dalam konteks keluarga, bisa menjadi penghalang bagi rezeki yang seharusnya mengalir deras. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga lisan dan memilih kata-kata yang baik dan penuh kasih sayang, terlebih kepada pasangan kita. Inilah 10 kata-kata istri yang menghambat rezeki. Menurut tradisi dan spiritualitas Islam, semarah apapun jangan ucapkan kata ini. Pertama, kamu gagal sebagai suami, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Ucapan yang merendahkan, seperti kamu gagal sebagai suami, dapat menjadi bumerang bagi kehidupan rumah tangga. Kata-kata ini tidak hanya menyerang harga diri suami, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan emosional dalam diri mereka. Dalam Islam, suami memiliki peran penting sebagai kepala keluarga, dan merendahkan mereka bisa menghancurkan semangatnya. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Artinya, menghargai dan mendukung pasangan adalah hal yang krusial untuk menciptakan harmoni. Saat istri mengeluarkan kata-kata negatif, itu bisa memicu perasaan tidak berdaya dan putus asa dalam diri suami. Hal ini berpotensi menghambat kreativitas dan produktivitasnya dalam mencari nafkah. Hadis Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya saling menghargai dalam rumah tangga. Beliau bersabda, perempuan mana saja yang menyakiti suaminya di dunia, maka para bidadari istri-istri suaminya di akhirat akan berkata, jangan kau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Hadits riwayat Tirmidzi. Ucapan semacam itu menciptakan lingkaran setan, di mana suami merasa terpuruk dan tidak berdaya. Ketika semangatnya hilang, rezeki pun bisa terhambat. Suami yang merasa dihargai cenderung lebih produktif dan kreatif dalam mencari rezeki. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui kata-kata menyakitkan hanya akan merusak kepercayaan diri. Sebagai istri, penting untuk mendukung suami dengan kata-kata positif dan membangun. Lingkungan yang penuh dukungan akan mengundang keberkahan dari Allah. Ibn Qayyim mengatakan, rezeki yang luas dan ucapan yang baik adalah dua hal yang beriringan, keduanya saling melengkapi. Hal ini menegaskan bahwa lisan yang baik dapat mendatangkan rezeki yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam situasi sulit, lebih baik memilih untuk diam daripada melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Menjaga lisan bukan hanya tentang menghindari kata-kata buruk, tetapi juga berbicara dengan penuh kasih sayang. Dalam hal ini, saling menghargai dan memotivasi menjadi kunci untuk menarik rezeki yang berlimpah. Kedua, kenapa kamu nggak bisa seperti suami orang lain, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki? Kalimat, kenapa kamu nggak bisa seperti suami orang lain, bisa menjadi kata-kata yang sangat merusak dalam sebuah hubungan. Ucapan ini menciptakan perasaan rendah diri pada suami dan menghilangkan rasa percaya dirinya. Dalam pandangan Islam, membandingkan pasangan dengan orang lain adalah tindakan yang tidak bijaksana. Al-Quran mengingatkan, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ucapan ini bukan hanya mengurangi keharmonisan, tetapi juga bisa menghambat rezeki. Ketika seorang suami merasa tidak dihargai, motivasinya untuk bekerja keras pun berkurang.
Rasa syukur atas apa yang ada dalam kehidupan sangat penting untuk menciptakan keberkahan. Hadits Nabi juga menekankan pentingnya untuk tidak mengukur kebahagiaan dari perbandingan. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa fokus pada hal-hal positif dapat meningkatkan rasa syukur. Ketidakpuasan dalam perbandingan hanya akan memunculkan ketidakbahagiaan dan kebencian. Sebagai istri, perlu untuk mengingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan kesuksesannya masing-masing. Perbandingan justru akan menimbulkan rasa sakit hati yang berkepanjangan. Al-Ghazali menyatakan, hubungan yang harmonis dalam keluarga adalah rahasia datangnya keberkahan dalam hidup. Kalimat negatif dapat menciptakan jarak antara suami dan istri, serta menghancurkan komunikasi. Jika istri ingin suami berusaha lebih keras, lebih baik memberinya dorongan positif. Ucapan yang membangun dapat membantu suami menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Pada akhirnya, saling mendukung akan mendatangkan rezeki dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Menghargai suami yang ada adalah bentuk syukur yang dapat menarik berkah Allah. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang penuh kasih dan penghargaan. Ketiga, rezeki kita sempit karena kamu, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Ucapan yang menyalahkan suami dengan kata, rezeki kita sempit karena kamu, adalah bentuk ketidakadilan. Kata-kata ini tidak hanya merendahkan suami, tetapi juga mengubah pola pikir positif dalam rumah tangga. Dalam perspektif Islam, menyalahkan pasangan bukanlah solusi yang bijaksana. Al-Quran menegaskan, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Quran Surat Ali Imran ayat 27. Hal ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya tergantung pada usaha, tetapi juga takdir dari Allah. Ketika seorang istri mengeluarkan kata-kata semacam itu, suami akan merasa tidak berdaya. Hal ini dapat menghambat daya juang suami dalam mencari nafkah. Konsep tawakal dalam Islam mengajarkan bahwa setelah berusaha, kita harus berserah diri kepada Allah. Hadits Rasulullah juga menyatakan, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Hadits riwayat Tirmidzi. Ketika tawakal dilaksanakan, rasa syukur akan mendatangkan lebih banyak rezeki. Menghujat suami hanya akan memicu ketidakpuasan dalam diri mereka dan menciptakan ketegangan. Dalam hal ini, istri seharusnya memberikan dukungan moral dan motivasi. Suami yang merasa didukung akan lebih bersemangat dalam mencari nafkah. Dalam pengalaman banyak pelaku spiritual, keyakinan yang kuat dapat menarik rezeki yang lebih melimpah. Imam Al-Ghazali mengingatkan, perkataan yang baik akan mengundang keberkahan dan melapangkan rezeki. Menciptakan suasana positif dalam rumah tangga akan mendatangkan berbagai kebaikan. Jika ada masalah, lebih baik untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama daripada saling menyalahkan. Kata-kata yang baik akan menciptakan energi positif dalam rumah tangga. Ketika suami merasa diperhatikan dan didukung, rezeki akan mengalir dengan lebih mudah. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kata-kata yang merusak dan beralih kepada ucapan yang membangun. Keempat, aku menyesal menikah dengan kamu, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Ungkapan, aku menyesal menikah dengan kamu, adalah ungkapan yang sangat menyakitkan. Kata-kata ini tidak hanya menyakiti hati suami tetapi juga menumbuhkan benih keraguan dalam hubungan. Dalam pandangan Islam, penyesalan ini mencerminkan ketidakpuasan yang dapat merusak keharmonisan. Al-Quran mengingatkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ucapan ini bisa meruntuhkan kepercayaan dan harapan dalam diri suami. Rasa penyesalan tidak membawa manfaat, malah menciptakan atmosfer negatif di dalam rumah. Seperti yang dijelaskan dalam hadits, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Hadits riwayat Muslim. Menghadapi masalah dalam pernikahan seharusnya dilakukan dengan dialog dan introspeksi. Ketika kata-kata negatif diucapkan, itu bisa mengganggu pikiran positif dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini, penting untuk mengingat kembali komitmen dan tujuan pernikahan. Penyampaian cinta dan penghargaan jauh lebih bermanfaat daripada penyesalan. Sebagai istri,
menunjukkan rasa syukur atas kehadiran suami akan menciptakan kedamaian. Ibn Arabi mengingatkan, siapa yang menentang takdir Allah, dia telah melawan hikmah ilahi yang tersembunyi dalam takdir itu. Mengakui kesalahan dan mencari solusi adalah langkah bijaksana dalam hubungan. Ketidakpuasan hanya akan memperburuk keadaan dan mengundang energi negatif. Sebaliknya, mengungkapkan rasa syukur akan membuka pintu rezeki dan kebahagiaan. Dalam pengalaman spiritual, mereka yang bersyukur dan menjaga lisan akan mendapati hidup yang lebih baik. Komunikasi yang positif dapat memperbaiki hubungan dan menarik berkah dari Allah. Menciptakan lingkungan yang penuh kasih adalah cara untuk menjaga kelangsungan rezeki. Oleh karena itu, hindarilah kata-kata penyesalan dan gantilah dengan ucapan yang membangun. Kelima, aku lebih baik hidup sendiri, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Ucapan, aku lebih baik hidup sendiri, dapat menghancurkan rasa percaya diri suami. Kata-kata ini mencerminkan ketidakpuasan yang dalam terhadap hubungan yang seharusnya saling mendukung. Dalam Islam, pernikahan adalah bentuk ibadah yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Al-Quran menegaskan, jika mereka berdua ingin damai, sungguh Allah akan memberi taufik kepada mereka berdua. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Ketika istri mengungkapkan keinginan untuk sendiri, hal ini akan menyakiti perasaan suami. Rasa tidak percaya diri suami dapat mempengaruhi kinerjanya dalam mencari nafkah. Dalam situasi ini, lebih baik untuk menyampaikan ketidakpuasan dengan cara yang lebih konstruktif. Hadis Nabi juga menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang harus dijaga. Tidak halal bagi seorang istri meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i. Hadits riwayat Tirmidzi. Menginginkan perpisahan adalah langkah ekstrim yang seharusnya dihindari. Ketika ada masalah, lebih baik mencari solusi daripada merusak hubungan. Imam An-Nawawi mengingatkan, perpecahan dalam keluarga adalah sebab terputusnya keberkahan dan datangnya kesulitan. Menghadapi masalah bersama dengan komunikasi yang baik dapat meningkatkan hubungan. Lingkungan yang penuh cinta dan pengertian akan menarik rezeki yang lebih melimpah. Dalam pengalaman spiritual, mereka yang bersyukur dan menjaga hubungan baik akan melihat peningkatan dalam rezeki. Ketika suami merasa dihargai, ia akan lebih termotivasi untuk berusaha dan bekerja keras. Menjaga komunikasi yang positif sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan. Suami yang merasa diperhatikan akan lebih berusaha untuk membahagiakan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menghindari ucapan yang merusak dan lebih memilih kata-kata yang membangun. Dengan cara ini, keharmonisan dalam rumah tangga akan terjaga dan rezeki akan mengalir dengan lebih baik. Keenam, kamu harus bisa, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rezeki. Ungkapan, kamu harus bisa terdengar mendukung, tetapi jika disampaikan dengan nada yang salah, dapat menjadi tekanan. Tekanan dari harapan yang terlalu tinggi dapat membuat suami merasa tertekan dan tertekan. Dalam Islam, setiap orang memiliki kapasitas dan keterbatasan masing-masing. Al-Quran menyatakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Mengharapkan suami untuk selalu berhasil tanpa memberi dukungan adalah sikap yang kurang bijaksana. Ketika suami merasa tidak mampu memenuhi harapan, hal ini dapat mengurangi semangatnya untuk berusaha. Hadits juga mengingatkan bahwa kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta. Sesungguhnya kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dukungan istri sangat penting dalam menjaga motivasi dan semangat suami. Ketidakpuasan yang disampaikan dengan cara yang negatif hanya akan memperburuk situasi. Ibn Arabi menyatakan, kepuasan adalah pintu menuju keberkahan yang tak terhingga. Dalam hal ini, penting untuk memberikan dorongan positif dan memotivasi suami dengan baik. Ucapan yang mendukung dapat meningkatkan rasa percaya diri suami dalam mencari nafkah. Dengan cara ini, istri berperan sebagai pendorong dalam menggapai rezeki. Ketika suami merasa didukung, ia akan lebih berusaha untuk mencapai keberhasilan. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan suasana positif di rumah. Rasa syukur atas usaha yang telah dilakukan suami juga penting untuk menarik rezeki. Dalam pengalaman spiritual,
mereka yang menunjukkan penghargaan akan melihat hasil yang lebih baik dalam hidup. Dengan menghindari kata-kata yang menekan, keharmonisan dalam rumah tangga akan terjaga. Oleh karena itu, lebih baik untuk memilih kata-kata yang mendukung dan membangun. Ketujuh, kenapa kamu selalu gagal? Termasuk dalam kata-kata yang menghambat rejeki. Kalimat, kenapa kamu selalu gagal? Adalah bentuk kritik yang dapat meruntuhkan kepercayaan diri suami. Ucapan ini bisa membuat suami merasa tertekan dan tidak berdaya dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam Islam, penting untuk saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan. Al-Quran mengingatkan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Quran Surat Al-Isra, ayat 53. Dengan kata-kata yang baik, hubungan akan terjaga dan rezeki akan mengalir. Ketika suami merasa dihargai, ia akan berusaha lebih keras untuk membahagiakan keluarga. Hadis Nabi menekankan bahwa hubungan yang baik antara suami dan istri akan mendatangkan keberkahan. Istri adalah pakaian bagi suaminya, dan suami adalah pakaian bagi istrinya. Hadits riwayat Ahmad. Dalam hal ini, istri perlu memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dengan memberikan dukungan, istri bisa membantu suami bangkit dari keterpurukan. Ucapan negatif hanya akan memperburuk keadaan dan menciptakan jarak antara pasangan. Ibn Qayyim menyatakan, rezeki yang luas dan ucapan yang baik adalah dua hal yang beriringan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga lisan untuk mendatangkan rezeki. Komunikasi yang positif dapat mengubah dinamika dalam hubungan menjadi lebih baik. Istri yang mampu mengedukasi suami dengan lembut akan mengundang keberkahan dalam rumah tangga. Ketika suami merasa didukung, ia akan lebih bersemangat dalam mencari rezeki. Ucapan positif adalah bentuk investasi yang akan menghasilkan kebahagiaan di masa depan. Menghadapi kegagalan seharusnya dilakukan dengan sikap saling mendukung, bukan mengkritik. Lingkungan yang penuh kasih akan menarik rezeki yang melimpah. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kalimat yang menyakitkan dan menggantinya dengan kata-kata yang membangun. Kedelapan, aku tidak puas dengan kamu, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rejeki. Ucapan, aku tidak puas dengan kamu, adalah ungkapan yang sangat merusak dalam sebuah hubungan. Kalimat ini tidak hanya menyakiti hati suami, tetapi juga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, penting untuk mengungkapkan ketidakpuasan dengan cara yang baik dan bijaksana. Al-Quran mengingatkan, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ucapan negatif justru akan mengundang ketidakpuasan yang lebih besar. Dalam hadits, Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya bersyukur. Lihatlah orang yang lebih buruk dari kalian, dan jangan melihat orang yang lebih baik dari kalian. Hadits riwayat Muslim. Dengan mengedukasi diri untuk bersyukur, kita akan menemukan kebahagiaan. Ketidakpuasan dalam pernikahan dapat diatasi dengan komunikasi yang baik. Istri seharusnya berbicara tentang harapan dan keinginan dengan cara yang positif. Hal ini akan membantu suami untuk memperbaiki diri dan merasa dihargai. Imam Al-Ghazali menyatakan, syukur adalah magnet yang menarik keberkahan ke dalam hidupmu. Dengan demikian, saling mendukung dan bersyukur dapat meningkatkan kualitas hubungan. Jika ada yang perlu diperbaiki, diskusikan dengan baik, bukan dengan kata-kata yang menyakitkan. Lingkungan yang positif akan menarik rezeki yang lebih melimpah. Suami yang merasa dihargai akan lebih berusaha untuk membahagiakan keluarga. Kata-kata yang baik adalah jalan menuju keberkahan dan kemakmuran. Menghadapi ketidakpuasan dengan cara yang penuh kasih akan memperkuat hubungan. Istri yang mampu menyampaikan kritik dengan lembut akan membantu suami tumbuh. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kalimat negatif dan menggantinya dengan ucapan yang membangun. Kesembilan, kamu tidak pernah membahagiakanku, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rejeki. Kalimat, kamu tidak pernah membahagiakanku, dapat menimbulkan luka yang dalam hati suami. Ucapan ini bukan hanya menyakitkan tetapi juga mengurangi motivasi suami untuk berusaha. Dalam Islam, komunikasi yang baik antara pasangan sangatlah penting untuk menciptakan kebahagiaan.
Al-Quran menyatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ucapan negatif seperti ini menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk kebahagiaan. Dalam hadits, Nabi juga mengingatkan bahwa kebahagiaan keluarga sangatlah penting. Perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadits riwayat Ahmad. Menghadapi masalah dalam hubungan seharusnya dilakukan dengan saling memahami, bukan saling menyalahkan. Rasa syukur atas usaha suami untuk membahagiakan istri harus ditonjolkan. Dalam banyak pengalaman spiritual, mereka yang menunjukkan rasa syukur akan mendapati kebahagiaan yang lebih besar. Suami yang merasa dihargai akan berusaha lebih keras untuk membahagiakan keluarganya. Al-Quran juga mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari saling menghargai. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, rezeki akan mengalir lebih lancar. Ketika suami merasa tidak mampu membahagiakan istri, motivasinya akan berkurang. Dalam hal ini, penting bagi istri untuk berbicara dengan kasih sayang dan dukungan. Menjaga komunikasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Rasa percaya diri suami akan meningkat jika istri mengungkapkan apresiasi. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kalimat yang menyakiti dan memilih kata-kata yang membangun. Dengan cara ini, kebahagiaan dalam keluarga akan terjaga dan rezeki akan melimpah. Menghargai usaha suami adalah bentuk cinta yang akan mengundang keberkahan. Kesepuluh, aku tidak percaya kamu bisa membuatku bahagia, termasuk dalam kata-kata yang menghambat rejeki. Kalimat, aku tidak percaya kamu bisa membuatku bahagia, bisa sangat menghancurkan semangat suami. Ucapan ini mencerminkan ketidakpercayaan yang mendalam dalam hubungan pernikahan. Dalam Islam, saling percaya adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Al-Quran mengingatkan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ucapan negatif ini dapat mempengaruhi cara pandang suami terhadap diri sendiri. Hadits Nabi juga menekankan pentingnya saling percaya dan saling mendukung dalam pernikahan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadits riwayat Tirmidzi. Dalam hal ini, sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam hubungan. Suami yang merasa dihargai akan lebih berusaha untuk membahagiakan istri dan keluarga. Dengan kata-kata yang membangun, istri dapat membantu suami untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Dalam pengalaman banyak pelaku spiritual, kepercayaan adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Ibn Arabi menyatakan, kepercayaan pada pasangan adalah fondasi rezeki dan rahmat Allah bagi keluarga. Ketika istri menunjukkan keyakinan pada suami, hal ini akan memicu semangatnya. Lingkungan yang penuh kasih dan kepercayaan akan menarik rezeki yang lebih melimpah. Ucapan positif menciptakan atmosfer yang kondusif untuk pertumbuhan pribadi dan spiritual. Menghindari ungkapan pesimis sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika suami merasa didukung, ia akan lebih bersemangat dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk menggantikan ucapan yang merusak dengan kata-kata yang membangun. Keberkahan akan datang ketika kedua belah pihak saling menghargai dan mempercayai. Dengan menjaga komunikasi yang baik dan positif, kebahagiaan dalam rumah tangga akan terjaga dan rezeki akan mengalir dengan lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.